Pemirsa, kasus pencabulan sesama jenis yang diduga dilakukan seorang dukun menghebohkan warga di Bekasi, Jawa Barat. Praktek tidak senonoh ini dilaporkan para korban yang sedianya datang ke pelaku karena ingin mendapat kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai liwat dalam Islam. Pembahasan ini penting karena berkaitan dengan akhlak, moral, serta batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam syariat. Melalui video ini, semoga kita dapat memahami apa itu liwat, dalil-dalil yang menjelaskannya, serta bagaimana pandangan para ulama terhadap perbuatan tersebut. Kasus HIV di Kota Banjarbaru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 1 bulan terakhir. Terdapat 18 kasus HIV baru tercatat KPA Banjarbaru, terbanyak lelaki seks lelaki. Liwat adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada hubungan seksual antara dua laki-laki, khususnya ketika seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur laki-laki lain. Istilah ini berasal dari kisah kaum Nabi Lut, sehingga sering disebut juga sebagai perbuatan kaum Lut. Dalam pandangan Islam, liwat termasuk perbuatan keji atau fahisyah karena bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia dan tujuan hubungan seksual yang benar. Kasus penyakit kelamin alias infeksi menular seksual seperti HIV di Kota Banjarbaru menjadi sorotan. Sebulan terakhir, kasus HIV di Banjarbaru bertambah sebanyak 18 orang pengidap baru. Larangan liwat disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, diantaranya pertama dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Allah berfirman, sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Sungguh kamu adalah kaum yang melampaui batas. Kedua, dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 28. Padahal kamu telah melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kamu. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kaum Nabi Lut dihukum karena melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki, dan perbuatan itu dinilai sebagai dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut perbuatan ini sebagai kejahatan besar. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Dari hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kata melaknat menunjukkan bahwa perbuatan ini sangat dilarang dan memperoleh murka Allah. Mayoritas ulama sepakat bahwa liwat adalah dosa besar, namun mereka memiliki beberapa perbedaan mengenai hukumannya. Ulama Hanafi berpendapat bahwa pelaku liwat dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim sesuai tingkat kesalahan. Kemudian mazhab Maliki menyamakan liwat dengan zina, sehingga hukumannya sangat berat, terutama jika dilakukan oleh orang dewasa yang sadar. Kedua mazhab ini juga memandang liwat sebagai dosa besar dan menegaskan bahwa pelakunya layak menerima hukuman berat seperti hukuman bagi pezina. Terlepas dari perbedaan detail, semua ulama sepakat bahwa liwat adalah perbuatan terlarang dalam syariat Islam. Ada beberapa alasan mengapa Islam dengan tegas melarang perbuatan ini. Yang pertama, menyimpang dari fitrah. Allah menciptakan laki-laki untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki. Yang kedua, menimbulkan kerusakan moral. Perbuatan ini dianggap dapat merusak akhlak dan struktur sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, dampak kesehatan. Hubungan seksual melalui dubur dapat menyebabkan kerusakan fisik, infeksi, dan penyakit berbahaya. Dan yang terakhir, mencegah penyimpangan seksual. Larangan ini bertujuan menjaga manusia dari perbuatan yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan diri. Kisah kaum Nabi Lut mengajarkan kita bahwa penyimpangan seksual dapat membawa kehancuran moral suatu masyarakat. Allah membinasakan kaum Nabi Lut sebagai peringatan keras agar manusia menjauhi perbuatan keji. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga kehormatan, kesucian diri, dan mengikuti aturan Allah. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa liwat adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Baik berdasarkan Al-Quran, hadis maupun pendapat ulama,
Larangan ini bertujuan untuk menjaga martabat manusia, kesucian keluarga, dan keharmonisan masyarakat. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.